Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di MichaelRed.vlog. Jadi untuk teman-teman yang gak ada di sini, sebenarnya tadi opening tadi udah di-take 3 kali karena kita udah gak nge-vlog lama banget. Jadi sekarang kita lagi ada di Tres Aquatic. Kita mau kasih tahu sebentar lagi kenapa kita ada di sini. Tapi alasannya kita nggak nge-vlog segini lama karena ada apa, Not? Ada sedikit project yang perlu waktu lebih banyak dan perhatian. Jadi kita belum bisa reveal projectnya apa. Tapi kurang lebih yang ikutin Instagram saya dan Facebook pasti sedikit banyak tahu. Jadi kita di hari ini di sini kebetulan banget, bukan disengaja ataupun di nanti di sini tuh ada ikan baru, katanya baru datang. Kebetulan tadi kita di sini tuh baru datang dan ikan-ikannya pada udah dilepasin. Jadi karena udah lama banget nggak kesini dan udah lama nggak nge-vlog juga, kita hari ini bakal ceritanya sekedar menggerebek toko Tres Aquatic dan kasih sedikit tips kira-kira ikan mana yang bisa kalian bawa ke rumah, rekomendasi semi MichaelRed approved gitu. Ya, jadi kita akan masuk, lihat-lihat dulu. Hari ini di sini rame banget teman-teman. Ada Joshua dari ARD, ada Ari dari ARD, sama ada Noldi, semuanya lagi nongki. Nah, ikan pertama yang selalu menjadi perhatian saya adalah ikan partai ya. Jadi ikan partai ini selalu sangat bagus untuk dimiliki, didapatkan dan segala macamnya karena ikan partai itu kalau baru datang masih banyak banget yang bagus. Itu pertama satu. Kedua, semua ikan yang bagus-bagus, semua ikan yang juara itu semua berawal dari ikan partai. Jadi di sini ada 3 partai rekomendasi saya. Saya nggak tahu nanti begitu ini tayang dan segala macamnya apakah ikan ini tiba-tiba udah laku ya. Jadi ini ikan partai rekomendasi pertama. Ada di tank nomor berapa nih? 17. Nah, di tank nomor 17 ini kayaknya masih fresh batch ya, masih bener-bener baru. Kalau teman-teman lihat ini ekornya bener-bener close dan beberapa itu kerang. Beberapa ada size-nya yang kecil, nah itu mungkin teman-teman nanti bisa dihindari dulu untuk awal-awal supaya nanti yang udah gede-gede ini mulai muncul supaya bisa lebih gede lagi, baru nanti teman-teman pilih. Untuk pada saat pertama ini yang teman-teman pilih itu ya kurang lebih yang ekornya itu nge-close banget, dayungnya juga lebih dari analfin gitu. Jadi teman-teman ini salah satu rekomendasi pertama karena ikannya baru datang juga. Ini baru datang jam berapa tadi, Not, ini? Jam 1 siang. Jam 1 siang. Sekarang masih jam 1 siang. 7. Berarti dari jam 1 sampai jam 7 terus tidak ada tamu. Tapi kayaknya udah stabil. Jadi hari ini memang kita katanya sih going slow ya katanya. Ini makanya ini pertanda baik juga buat teman-teman. Keburukan untuk Tres Aquatic itu kehokian untuk teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan ya, ini tank nomor 17. Nah, ada lagi partai kedua, ini ukurannya lebih gede ya. Ini menjadi salah satu rekomendasi juga nih teman-teman, lihat ya. Semuanya walaupun pada ngumpul-ngumpul gitu. Gimana ya cara kasih lihatnya? Coba ya kita agak suruh benang sedikit. Woi! Kok patah sih? Jadi ini ikannya ada 20 ekor ya. Ini ikan spek sultan semua nih. Tuh. Teman-teman bisa lihat nih, tuh. Nih, di zoom nih coba. Tuh, ekornya panjang banget dan close banget. Nah, ikan-ikan kayak gini itu sebenarnya menurut saya sangat bagus untuk dijadikan konten di rumah. Buat teman-teman yang punya akuarium besar atau punya bug fiber, sebenarnya saya pakai ikan-ikan ini untuk melakukan pembesaran. Kenapa? Berkali-kali saya selalu ngomong, coba deh pembesaran. Karena kalau ikan partai yang belum dicomot, contohnya kayak gini. Nah, kalau teman-teman bisa besar ini dengan baik dan benar, pasti bisa dapat ikan spesial dari situ. Tuh. Lu boleh? Enggak. Telur gue sini. Nah, partai terakhir yang akan saya rekomendasi, sebenarnya ini kok nggak bisa ditutup ya? Aduh guys, runtuh guys. Hah? Oke, jadi gini, ada partai lagi.
tapi masih kecil banget. Nah ini saya nggak gitu rekomen untuk pemula pemeliharaannya. Tapi kalau teman-teman yang ngerasa pro banget, boleh coba dibeli. Tapi hari ini fokusnya nggak ke situ. Ada satu ikan lagi yang benar-benar spesial nih, partai di atas segala partai, karena bisa lihat secara jumlah juga dikit banget ya. Kalau dilihat ada tank nomor 10. Ini tank nomor 10, sangat mantap. Nah ini mungkin harganya akan sangat tinggi ya, setinggi harapan kamu, tapi ini lebih tinggi lagi. Mau di-spill dikit ya? Boleh di-spill. Di-spill dikit. Masuk nggak suaranya Arnold? Sudah gue hilang. Kita spill ya. Ya. Harganya di bawah 10. Hah? Kalau 10 dibagi 2 di atasnya. Anjing. Mahal dong Per guys. ekor. Tapi sebenarnya dibilang mahal nggak juga sih, karena ini kita membeli potensi ya, namanya ikan kayak gini. Kalau misalnya jadi bagus, kayaknya 15 juta tuh gampang sekali untuk jual ikan kayak gini. Bisa nggak kita bilang kalau misalkan kan dari kecil speknya udah bagus? Oh iya, benar. Bisa nggak kalau misalkan newbie merawat, misalkan pun salah, room for error-nya tuh lebih. Oh iya pasti lebih dong, banyak. karena ini udah kayaknya pilihan banget ya, kayak Iya, cuman betul. biasanya nih kan kayak begini nih cuma 8 biji, biasanya dipilih dari 100 sampai 200 ekor ikan biasanya. Dan kamap jadi seperti ini. Gitu deh ceritanya guys. Untuk partai sih so far itu aja. Kita akan menuju langsung ke lantai 2 untuk melihat beberapa ikan yang udah ukurannya medium, yang mungkin teman-teman bisa dapatkan dan merahkan di rumah. Nah kalau teman-teman bingung mau jual kemana, sebenarnya gampang, mudah sekali. Jangan takut, jangan sedih. Karena di Tres Aquatic juga bisa dilakukan yang namanya buyback. Kalau misalnya speknya masih oke, dan juga harganya masih oke. Selain Tres Aquatic juga ada ARD yang bisa buyback. Kadang-kadang Micrate juga buyback. Jadi teman-teman kadang-kadang nggak perlu takut ya. Tapi kalau kita harus spill, teman-teman jualnya di mana dan segala macam, itu namanya kurang mandiri ya teman-teman, karena harus cari sendiri source-nya masing-masing. Kalau semua bisnis dikasih tahu caranya, mendingan saya aja sendiri yang bisnis, yoi nggak? Nah sekarang kita langsung ke atas dulu, kita minum es teh dulu sambil istirahat. Ini nggak semua ikan kita review dan kasih tahu ya guys, soalnya menurut saya banyak banget ikan bagus di Tres Aquatic ini, karena akuariumnya juga banyak banget. Kalau dihitung mungkin bisa sampai 100 akuarium. Jadi kalau semuanya kita spill nanti bingung juga gitu. Nah ini kita menuju ke lantai 2. Apakah ada ikan yang bagus? Sebenarnya ada 2 ikan bagus di sini. Tapi sayang banget tulisannya udah sold, padahal ini baru datang nih. 26C. Ini salah satu spek ikan yang menurut saya bakal jadi juara. Juaranya nggak main-main. Bisa juara tinggi banget. Karena kalau teman-teman lihat ya, kepalanya ini nyendok, dayungnya berisi, panjang, ekornya nge-close dan bulat. Jadi nggak ada lagi yang kurang, nggak ada yang miss lagi dari ikan ini. Mungkin ukurannya sekarang sekitar 28 cm ya. 28-29 mungkin 30. Ini masih bisa dipakai di kelas small, 2 kali main sampai akhir tahun. Sayang banget udah laku. Nah satu lagi di ujung sana ada lagi nih ikan gede. Nah ini salah satu spek yang saya suka ya. Jadi green base, dayung berisi, ekor close, yang nggak ada kurangnya lah ikan ini. Coba tolong di zoom dan dikasih lihat ke penonton ikannya. Tuh green base aja di kamera kelihatan. Penataan lampunya kayak kurang bagus nih. Jadi kayak agak sedikit gelap di beberapa angle. Coba kita benerin. Oke, coba. Lebih bagus? Nah, maupun masih agak gelap ya. Ya, tapi sayang sekali ini nggak bisa kita jual lagi karena udah laku. Tapi teman-teman kalau cari di Tres Aquatic, cari ini dua ikan ini boleh menjadi patokan. Nanti videonya akan diambil secara detail oleh kameramen. Yuk kita masuk ke ruangan yang lain. Oke, kita lihat-lihat dulu ya karena tidak terlalu mencolok tadi di sini. Kalau yang tadi kan mencolok banget. Kalau ini kan short body, agak cakil dikit.
Kita lihat-lihat dulu apakah ada. Oh, ada ternyata. Nih, 4B mencolok. Jadi kalau kita lihat ini nomor 4B, teman-teman lihat ini sesuai dengan kriteria saya lagi. Dayungnya udah oke banget, badannya udah oke banget, ekornya lebih bagus lagi. Cuman salah satu kelemahan ikan ini cuman masalahnya dayungnya kalau panjang sedikit banget udah bisa kita pakai kontes. Nah, kenapa ini menjadi rekomendasi Migrate Approved? Karena Migrate Approved itu bukan sekedar ikan-ikan yang bisa dipakai kontes, tapi bisa juga ikan yang kalau di rumah tuh makin lama bisa makin bagus. Nah, sebenarnya ini nggak menutup kemungkinan untuk ikan ini ikut kontes juga. Makanya kalau ikannya udah merah warnanya, udah jadi, semuanya akan berbeda ya. Ini kalau teman lihat main feature dari ikannya ini tuh adalah badan sama ekornya. Jadi bener-bener purely dia kurang bagus karena dayungnya kurang panjang aja. Tapi apakah saya suka banget sama ikan ini? Iya, salah satu ikan yang saya sukain di sini. 4B. 4B, teman-teman langsung tanya aja ke Trace Aquatic. Tolong videonya nanti diambil cara bagus ya. Terus tadi lihat sekilas. Ini satu terakhir. Nah, ini ada satu ikan bagus di 19A, cuman saya nggak begitu suka. Ini personal taste ya, ini kembali lagi ke selera masing-masing. Ini ikannya semua oke, bahkan dayungnya lebih panjang dari yang tadi, badan udah oke, muka udah bagus, ekornya panjang banget sebenarnya. Kenapa saya nggak suka ikan ini? Ekornya itu ekor api. Ini kalau teman-teman nanya ekor api kayak gimana ya, ini ekor api. Ini personal taste ya. Jadi kalau saya nggak gitu suka ekor api karena kalau misalnya dia lagi stres, biasanya ekor apinya tuh nggak mau kebuka gitu loh. Dan ini panjang banget ekor apinya. Jarang ada ekor api yang panjang kayak gini. Nah, ini saya nggak approve, tapi bagus ikannya. Ini tergantung personal taste aja. Kalau saya nggak gitu suka ininya. Nah, terakhir ikan yang saya approve ini ada di nomor 18A. Jadi tadi lihat ya, kelewatan. Kita balik lagi, ternyata ikan ini lumayan bagus. Nah, ini ikan yang menurut saya kalau dibilang mewah banget enggak. Bahkan warnanya pun juga masih cenderung pucat ya, karena ini memang pertama kali ikannya tuh dari hulu, kapas hulu. Mungkin pas lama dirawat dia nggak pakai lampu dan makanya juga bukan udang, jadi ini ikan pasti putih banget. Tapi apakah ikan kayak gini bisa merah? Oh, bisa banget. Nah, kenapa ini menjadi favorit saya di antara ikan-ikan yang lain dan masih kita approve? Karena dayungnya ini, tipenya ini dayung Batman ya teman-teman, atau rumbai. Jadi kalau teman-teman lihat tuh dayungnya tuh panjang, berisi, terus ada volumenya dan rumbai-rumbai. Semakin ikannya tua, semakin ikannya besar, biasanya rumbai-rumbai itu akan makin muncul gitu. Nah, terus ekornya juga bermotif ya teman-teman ya. Jadi salah satu ikan yang bisa di-keep sih 18A. Nah, terus mental ikan ini juga dari tadi terus dia di kaca ya, main-main terus di kaca. Gitu. Nah, paling hari ini kontennya gitu dulu. Kita main-main di sini. Teman-teman bisa langsung DM khas dari Trace Aquatic karena ini ikannya kalau ketinggalan sebentar biasanya udah beberapa sold, udah nggak bisa dibeli lagi gini gitu. Jadi begitu nonton video ini jangan lupa langsung WhatsApp, langsung DM, langsung ke Instagramnya. Apapun caranya, yang penting dapat ikan-ikan yang dari tadi saya udah ngomongin dan saya approve. Nah, next konten saya juga mengundang teman-teman untuk berkontribusi kira-kira apa yang kalian mau dan ada ide apa nggak yang menarik supaya kita bisa langsung samperin atau kita langsung buat kontennya. Kalau bisa ide kontennya yang agak panjang, karena kalau beberapa ide konten itu kadang-kadang bagus tapi cuman 2 menit, 3 menit, nah itu saya agak susah untuk merealisasikannya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.